Kembali lagi sama kita di bahasan basa-basi tapi tak pasti. Kata siapa? Kata gue. Masuk. Bodoh. Oke, balik lagi di topik bahasan kita. Hari ini kita mau ngebahas tentang Entrepreneur. lanjutan dari episode yang kemarin. So, buat teman-teman kan mungkin udah ngerasain ya impact-nya si new normal itu gimana. Dan buat kalian yang udah nonton episode kita yang sebelumnya di channel YouTube Kata Gue, di akhir episode tuh kita ngejanjiin hari ini mau ada bintang tamu. Dan bintang tamu kali ini itu dia salah satu wirausaha yang kalau nggak salah sih bergerak di bidang kopi. Jadi langsung aja kita panggil bintang tamunya, Kari. Halo. Hai. Baik. Sudah baik. Oke, nah di sini perkenalan dulu dong, kan teman-teman Kata Gue di rumah kan nggak tahu nih lo ini siapa, terus dari mana. Ini Playboy Umur Jakarta bro, berapa? oh, bukan? Oh, enggak. Salah. Biasanya kan ini anak-anak kopi gini nih incaran para wanita kan. Kali aja lo masih jomblo kan? Sekalian. Nama gue Arif Liberto Jacob. Bule itu. Enggak. Jacob. Panjang ya. Jadi gue ada usaha di Depok namanya Jacob Coffee Haze. Oke, jadi tujuan kita di sini kita mau ngebahas di episode sebelumnya kan kita ngebahas tentang new normal nih. Seperti yang kita tahu kan Indonesia ini dari Februari itu lagi dikunjungi nih sama tamu dari Wuhan COVID-19. Nah sekarang kita pengen tahu nih apa sih impactnya COVID-19 nih buat pengusaha muda? Impactnya banyak banget sih waktu bulan April kemarin, Mei April kemarin tuh gue mesti ada acara di Melbourne. Gue datang tentang coffee festival gitu, jadi barista championship sampai itu batal juga gitu. Itu batal tuh. Itu batal. Jadi Harusnya mundurin di bulan semua. Mei kemarin. Iya, itu udah pada pesen tiket, anak-anak kopi dari community pada pesen tiket untuk nonton karena ada perwakilan dari Indonesia juga kan main gitu. Nah, impactnya langsung drop dan situ aja udah kelihatan tuh gagal, ternyata kita nggak bisa diperpanjang. Akhirnya Indonesia datang COVID. Oh, datang. Nah, kan pas datang tuh COVID, Panik nih. panik, pemerintah diberlakukan ya SBB. ya PSBB dan lain-lain itu ya ya. adanya PSBB itu sangat merugikan semuanya. Hmm. Itu jatuh semuanya kan. Tapi sorry nih, kalau gue boleh tahu, lo tuh usaha kopi ini dari tahun berapa sih? 2017. Oke, dari 2017 dan mungkin Itu baru ya? Ya, 3 tahun, jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun. tahun. Cuma satu coffee shop? Ada 2 sekarang Oh oke, ada dua. Sekarang Dan ada dua-duanya dua. ada di Depok. di Depok. Jadi warga Depok silakan nongkrong. Apa nama kopinya? Jacob Coffee. Jacob Coffee. Tuh, Iya. ntar Dari di bawah. Oke, berarti kan banyak banget ya impactnya si COVID ini. Nah, sekarang kan pemerintah tuh mengeluarkan kebijakan tentang new normal. Kalau menurut kakak Arif sendiri, new normal tuh apa sih? New normal tuh benar-benar kehidupan baru sih. Dari segi usaha, dari segi benar-benar dari baru banget. Karena gini, banyak orang kayak gue nih pengusaha F&B datang, itu nggak semuanya 100% dia bakal balik ke kita. Karena banyak orang tua yang larang juga anak-anaknya atau keluarganya untuk keluar rumah. Ya itu kenapa disebut new normal kan? Untuk saat ini. Nah, karena Terus Banyak yang berubah. cara lo mengakali hal itu, kan banyak orang yang nggak mungkin, maksudnya nggak akan sebiasanya datang ke tempat lo nongkrong dan segala macam itu. Gimana tuh cara buat strategi marketing lo tuh gimana? gini, ya gue cerita pas COVID ya. Pas COVID terjadi tuh masuk COVID di Indonesia, drop semuanya. Akhirnya seluruh rata-rata pemain F&B pada jual, terutama perkopian ya, pada jualnya botolan 1 liter. Jadi Oh kayak iya. terobosan itu lewat botolan-botolan. Botolan-botolan itu karena buat Oke. disuplai ke rumah-rumah. Itu laku. Laku banget, Oh iya. banget. Gue info teman-teman gue yang di Jakarta pada laku semua sih. Kenapa? Karena mereka jual literan itu sangat laku. Tapi lu ada kayak mencoba, kan biasanya kan kalau kayak gitu kan takeaway bisa kayak lewat e-commerce gitu. Lu ada nyoba itu nggak? Nah itu dia tuh, gue membantu banget Tokopedia sih. Itu parah. Tokopedia. Itu sampai gue jualin makanan gue di Tokopedia. Itu laku. Itu laku. Padahal makanan ya, makanan Iya. kan biasanya kan. Iya, pakai same day itu. Oh, oke, berarti Satu kan hari kira-kira berapa tuh kalau lo boleh tahu? Lumayan ada 20.
20 20 botol. ada. per hari. Bukan botol ya, untuk ada makanan yang Oh, pokoknya 20 orderan. orderan lah ya. Kalau Oh. botol lumayan lagi, botol bisa lebih. Oh, lumayan banget ya, berarti cukup membantu ya. Membantu banget sih. Oke, Keren berarti. berarti buat teman-teman di rumah nih yang punya usaha mungkin bisa nyontoh strategi dari si Kak Arif, bisa pakai e-commerce yang memang menyediakan untuk pengirimannya Grab atau GoSend di same day. Nah, kalau gue boleh tahu nih bocoran dikit Kak Arif. Iya. Kalau kemarin kan sebelum Covid nih Jacob kayaknya lumayan ternama banget nih di Depok. Warga Depok. Ya? Warga Depok. Iya, Depok saya Natal. warga Depok kebetulan dan saya suka banget ngopi di tempatnya Kak Arif. Iya. Jaksel bro. Nah, kalau kemarin kan ngeliat sebelum Covid kan tuh rame banget Jacob ya. Berarti kan omsetnya lumayan lah. Nah, setelah didatangi si Covid ini tuh kira-kira berapa persen sih omsetnya yang turun dari si Jacob ini? Hampir, kalau untuk Jacob sendiri itu hampir 30%-an turun sih. Jauh tinggi ya? tinggi banget, 30-40% tuh turun. 30 sampai 40%. Apalagi awal-awal yang ini ya, yang langsung pemerintah melarang. Hmm. Oh iya, Sama yang sekali. nggak Oh, boleh Iya, mulai dari ngapain ya? itu satu benar-benar lo nggak kita boleh buka gitu. Kaget banget dengan anak-anak juga mempengaruhi psikolog Oke. teman-teman juga sih, barista segala macam. Nah, si barista lo itu nasibnya gimana tuh? Maksudnya kalau gue banyak yang gue baca di berita, ya media akan menyatakan banyak PHK Yes. atau banyak karyawan yang tidak digaji atau hanya digaji setengah. Nah, si barista lo tuh gimana? Kalau di gue, Hmm? jadi pengurangan shift aja sih sebenarnya. Oke. Jadi pengurangan shift, biasanya mereka dari pagi jam 8 kan udah buka, kita cuma satu shift jam 2, kita buka sampai jam. Oh, jadi lu tetap buka? Tetap buka tapi tidak boleh dine in. Jadi shift-shiftan. Ya, shift-shiftan. Jadi tetap gini loh, gue sebagai pengusaha itu tahu kita udah capek-capek bikin SDM. Hmm. Kalau kita cari lagi dari ini, nol Mulai lagi. lagi. Mengulang dari lagi nol. ya, benar-benar. Gimana caranya gue sebagai pengusaha, gue ngelok mereka lah supaya mereka juga, oh gue bisa di sini. Ya mereka kan berharap sama gue juga kan untuk kerja segala macem. Nah mereka jadinya ya jadi kayak gue yakin sih sama Arif nih aman gitu. Gue tetap bakalan loyal sama mereka. Karena banyak yang kita enggak, walaupun ya gue yakin sih hujan aja bisa berhenti, masa Covid Iya. enggak? Asik. Iya enggak? Iya, iya. Iya enggak? Itu kan tukang parkir Iya, gue iya, loh, iya. tanggi. Arif. Ada tukang parkir gue tuh. Iya, 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 nggak? iya, iya. Nah, Oke, berarti fee-nya gimana? nah Maksudnya lo ada pemotongan kah atau pemotongan shift berarti? pengurangan Ya, jadi tetap gajinya dengan adanya kita pemotongan shift, penyesuaian ya? penyesuaian. Jadi misalkan fee-nya Sekian. sekian, setengahnya nanti gua, karena kan dia nge-shift-nya nggak full, cuma 3 hari. Oh, 1 minggu itu 3 hari. Iya. Jadi mereka cuma nih gua kondisinya gua briefing, gua kasih tahu kondisinya sekarang gini, omset menurun, Hmm. kalian gimana? Oh ya udah Bang, nggak apa-apa. Yang penting tetap ada, apalagi yang satu mau THR kan ada. Nah, itu gimana tuh? Nah, itu tetap gua Oh, kemarin menjelang hari Tetap raya. lokasi. tetap kasih karena itu mesti loyalitas sih. Itu dia ngomong-ngomong. Abung bro. Nabung. Abung bro. Nabung. Kalau enggak nih, Oh, nggak itu gua nabung. bayar anak-anak kalau nggak ada tabungan, kelar gua juga. Ya, kena Oh, juga baik. pasti. Parah. Berasa aja. Makanya kenapa bisa konsisten karena gua hasilnya kemarin masih ada untuk itu salah satu trik usaha sih. Jadi guys, sering-sering nabung guys di rumah. Jangan Sering-sering boros-boros ya. Jangan suka belanja-belanja, nggak baik gitu. Jujur gua beruntung karena gua nggak sewa tempat. Oh, Ya, gitu. Oh, punya sendiri ya Punya udah sendiri ya. gitu. Oke. Itu sangat keberuntungan juga buat gua gitu, lakinya di gua gitu. Cuman kalau yang usaha itu yang ada sewanya itu yang berat. Lumayan mereka loh. harus bayar Iya, sewa. 3 bulan. 3 bulan ya. Iya kan? Lo harus tetap Iya. bayar sewa. Saya sewa. Pemasukan nggak ada. Nah, Benar-benar. nol sama sekali. Nah, Bayar pegawai. Mungkin itu yang akhirnya ngebikin mereka ngangkat pegawainya ya. iya, sama aja mungkin nggak ngekat sih mereka, mungkin ada yang ngekat, ada yang merumahkan doang. Besok udah normal balik lagi. Oh. Cuma nggak digaji deh. Iya, itu sih. Maksudnya kalau Repotnya. dirumahkan pun lo nggak bisa. Tapi gue mau nanya deh, menurut lo nih seorang ya lo di bidang kopi kan, kenapa sih faktor apa yang paling sensitif kalau mereka bisa tutup? Maksudnya mereka nggak bertahan? Apakah hanya tidak kreatif? Apakah memang tidak punya tamu? Ataukah baru? Gue sih gini ya, mau gimana pun konsep coffee shopnya, Hmm. mau gimana pun konsep coffee shopnya, lu mau bentuk gerobakan, lu mau bentuk apapun, Hmm. itu dia.
ya punya konsep sendiri, satu, kedua punya warga reguler sendiri. Jadi kalau saran gue, Nah, kalau mau buka coffee shop baru gitu, lo mesti tahu ibaratnya lo punya komunitas sendiri untuk minimal datang ke tempat lo. oh berarti lu harus ikut komunitasnya dulu atau enggak paling Punya tidak masa ya, untuk punya bikin. masa dulu lah ya. Jadi Oke. seenggaknya lu punya tamu reguler. Yes, gue pas COVID itu jujur ya, gue ketolong kamu reguler gue. Oh, lu ketolong sama itu? Iya, sangat ketolong karena mereka sangat loyal dengan brand kita. Oke, terakhir nih pertanyaan. Dampaknya COVID buat lo seorang pengusaha nih, banyak negatifnya atau positif? Positifnya ada, negatifnya ada. Apa tuh? Coba di-share. Coba di share ke teman-teman. Kalau positifnya gini, kita kayak pekerjaan itu tidak bisa satu lubang. Jadi nggak bisa lu main di kopi doang, gitu, main di F&B aja gitu. Nggak Lu bisa. kalau buat pengusaha ya, lu mesti ada lubang lain gitu. Di saat lubang itu tertutup, lubang satu ada lagi. Gitu. Tuh kan, bicara lubang gitu kan. Iya nggak? Nggak bisa kalau Bicara arahnya beda ya. Arahnya beda ya. Iya kayak gitu tuh. Jadi ya salah satunya kayak gitu. Buat gue COVID itu jadi teguran gue juga. Oh teguran. Why? Ya itu tegurannya itu, gue mesti nggak bisa ngambil di F&B terus. Jadi lu harus Di saat F&B, ya setiap usaha itu jatuh, kan bumi terus selalu muter kan. Ya kan, di saat kita lagi di atas, kita kalau berapa tahun lagi bisa turun kan. Nah itu Iya. ada biar konsisten aja. Udah berlaku nih new normal. Menurut lo itu tuh udah pilihan terbaik nggak sih dari pemerintah untuk mendukung si pengusaha-pengusaha ini untuk mulai bangkit lagi? Seenggaknya naik lah, omset yang tadinya turun 30 mungkin naik 10 atau 5%. Iya, sangat membantu sih dan Oke. sangat membantu, tapi satu sisi balik lagi ke orangnya kalau masalah COVID bisa jaga kesehatan masing-masing atau tidak. Tapi di Jacob ya ngejalanin kita protokol kan? udah Oh, oke. protokol gitu. Jadi Cuman tetap kadang-kadang pakai masker. ya itu wajib sih masker, terus kita cek suhu. Oh tetap ada cek suhu. Itu sangat penting sih karena emang protokolnya emang diwajibkan gitu kan. Oke, jadi ada pesan apa Mas Arif untuk orang-orang di rumah? Kalau gue sih buat profesi kayak gue nih, Hmm? entrepreneur sama anak barista yang ada di seluruh Indonesia, gue yakin F&B bakal balik lagi kok. Tinggal tunggu time-nya doang, semangat. Oke, boleh dong nih promosi nih buat orang-orang di rumah. Siapa tahu yang mau nongkrong ke Yang coffee warga-warga shopnya, atau yang Depok mau ketemu mungkin sama yang belum Kak tahu, Ari. yang Jakarta Selatan mepet-mepet mau nongkrong ke Depok mungkin kan? Bisa. Anak-anak UI kali dulu Iya, ya, mas iya. kalau nanti udah pada Nah, masuk Nah, ya kan. tuh. Enak banget bisa melipir. Jacob Coffee tuh ada di Depok, alamatnya Jalan Kemuning. Nah di situ Instagramnya jacob.coffee. Nanti Kopinya ada di kopi bawah. Belanda. Kopinya kopi Belanda. Asik. Oke. Iya kan? Gila keren Kopinya banget tuh. kopi Belanda. Pasti enak banget sih guys katanya. Saya belum pernah coba jujur. Tapi Enak mungkin banget saya kok, coba. enak banget parah. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment Yes. di apa lah itu namanya ya. Nah, Di-share ke teman-teman kalian dan buat kalian yang mau kasih saran lagi ke kita nantinya minggu depan atau episode selanjutnya mau undang siapa, mau tag apa, kalian boleh tulis di komen dan ditungguin ya kata gue yang bikin giveaway. Jangan lupa di follow Instagram aku Jordan dan Jerry. satu hal lagi Jerry nanti Yang nggak pernah datang jadi ya nggak apa-apa. Instagramnya nanti kita taruh di description. So, Sampai ketemu di kata gue berikutnya. gue Katie, Gue Jordan. Tungguin terus obrolan basa-basi basa-basi tapi tak pasti. Kata siapa? Kata gue. kata gue. Kata gue. Dadah.